negara berkembang digambarkan melalui pendapatan rata-rata penduduknya pada suatu periode tertentu atau disebut juga pendapatan per kapita. Penduduk Indonesia yang kesehariannya mayoritas bekerja sebagai petani, kuli, dan buruh, pendapatannya sudah dapat dipastikan masih jauh dari kata cukup. Jangankan untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan, dapat memenuhi sesuatu yang sudah menjadi impian saja mereka sudah sangat bersyukur. Pendapatan per kapita negara Indonesia masih berada pada urutan kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, baru sebelahnya Indonesia dengan jumlah nominal 11.220 dalam US dollar dan 14.698.200 rupiah per tahunnya. Yang ketiga, kami di sini akan menjelaskan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Tingkat pendidikan di negara Indonesia. Tingkat pendidikan di negara Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari terbatasnya fasilitas pendidikan yang ada. Pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan hanya baik pada daerah-daerah tertentu, seperti di daerah perkotaan, meskipun itu juga masih tidak merata. Lain halnya pada daerah pedesaan yang masih banyak anak usia sekolah tidak dapat meneruskan pendidikan karena keterbatasan pendapatan dan tak jarang juga lokasinya yang sulit dijangkau. Bahkan rendahnya pendapatan negara menyebabkan pemerintah tidak mampu mensubsidi biaya pendidikan serta membangun fasilitas-fasilitas pendidikan yang diperlukan. Pendidikan di negara berkembang rata-rata hanya 64% penduduk yang mampu mengikuti pendidikan dasar, sedangkan untuk pendidikan menengah hanya sekitar 25%. Tingkat pendidikan yang rendah juga ditandai dengan belum semua penduduk di negara berkembang bisa membaca. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki konsep yang berbeda-beda. Sekolah-sekolah di Indonesia dikelola oleh kementerian yang berbeda-beda yang berdasarkan tingkatannya. Untuk pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Dasar dan Kebudayaan yang bertanggung jawab. Untuk pendidikan tinggi dikelola oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan. Pendidikan di Indonesia dibuat untuk memberikan sikap positif, menambah pengetahuan, dan memberikan keterampilan yang baik. Yang keempat, di sini kami akan menjelaskan tentang perekonomian yang ada di negara Indonesia. Kesehatan yang ada di negara Indonesia yaitu di Indonesia tingkat kesehatan kota, lingkungan, dan masyarakatnya masih tergolong rendah. Kota dan lingkungan sekitar masih sering kita jumpai dalam keadaan kumuh dan dipenuhi dengan sampah, hingga tidak akan menyebabkan masyarakat jika sewaktu-waktu akan datang bencana banjir yang disebabkan oleh selokan dan sungai yang tersumbat oleh sampah. Banyak ditemukan di pedesaan. Jika satu orang terserang penyakit, maka yang lain lambat laun akan ikut terserang penyakit tersebut. Fasilitas dan alat kesehatan yang ada di Indonesia sudah bisa dikatakan memadai dan mencukupi kebutuhan pasien. Hanya saja fasilitas tersebut tidak merata adanya di Indonesia. Fasilitas yang baik kebanyakan hanya terdapat di perkotaan saja. Beda halnya fasilitas yang berada di daerah pedesaan yang kebanyakan hanya berupa